Pada tanggal 20 Mei tahun 2024, kantor Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi didatangi ratusan warga untuk meminta klarifikasi dan transparansi penggunaan dana desa. Sementara warga mendapatkan informasi Kades Sukajadi melakukan penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan anggaran dengan menyulap uang BLTDD 2024, uang yang seharusnya diberikan kepada KPM sejumlah Rp1.200.000 untuk 4 bulan, dipotong sebesar Rp700.000. Artinya yang diberikan kepada KPM hanya Rp500.000, dengan jumlah KPM 32 orang. Selain itu, dalam menentukan penerima manfaat BLTDD tidak dilakukan sesuai mekanisme, yang seharusnya BLT tersebut disalurkan kepada masyarakat kriteria khusus, mengingat BLT Dana Desa ini merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditujukan untuk memberikan bantuan uang kepada keluarga yang kurang mampu di desa, dengan sumber dana yang berasal dari dana desa untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Namun pada kenyataannya, BLT tersebut malah diberikan kepada para RT dan sebagian keluarga perangkat. Lebih parahnya lagi, uang BLT tersebut seolah dijadikan insentif untuk para RT. Dugaan penyalahgunaan yang dilakukan oleh kepala desa tidak hanya sampai di situ saja. Perlu ditelusuri program ketahanan pangan, salah satunya paket sembako untuk 15 KK per RT dengan nominal anggaran sekitar Rp44.100.000. Sampai sekarang itu belum direalisasikan. Padahal itu seharusnya selesai di anggaran tahap 1 tahun 2024, dan masih banyak yang menjadi kejanggalan warga, seperti pembangunan dengan penerapan di bawah 50% anggaran, pembangunan swadaya hasil masyarakat yang diakui sebagai pembangunan pemerintah desa. Sebelumnya, di Desa Sukajadi telah terjadi kegaduhan dan kejanggalan-kejanggalan bagi warga terkait kebijakan kepala desa dalam penerapan anggaran, yang dianggap tidak sesuai dengan APDES. Di tahun 2023 anggaran desa untuk pembangunan infrastruktur yang jumlahnya 791 jutaan, nyaris hampir tidak ada pembangunan yang dirasakan oleh warga. Ini menjadi sebuah tanda tanya, kalaupun ada itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Sehingga warga menduga kepala desa Sukajadi melakukan praktik korupsi serta mencari untung dan memperkaya diri sendiri. Pasalnya melihat kehidupan kepala desa sebelum menjabat yang berubah secara drastis pasca menjabat menjadi kepala desa. Ini perlu menjadi perhatian bersama dan masyarakat berharap dilakukan pemeriksaan serius dan objektif dari pihak yang berwenang. Setelah dilakukannya penelusuran yang dilakukan oleh masyarakat, ada salah satu temuan yang diduga terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala desa Sukajadi, yaitu mengenai pembangunan jalan lingkungan Pasirawi. Karena telah terjadi kesenjangan yang signifikan antara anggaran yang mencapai 149 juta dengan realisasi penerapan yang sangat minim, dan jauh dari kewajaran. Dalam hal melaksanakan kegiatan pembangunan jalan tersebut berdasarkan info yang kami terima dari masyarakat dan salah satu anggota BPD bahwasanya 1. Bahan material yang digunakan hanya berupa batu pecah diperkirakan hanya 14 m tanda kubik. 2. Upah kerja pekerjaan jalan tersebut tidak diberikan kepada para pekerja alias sepenuhnya swadaya masyarakat yang dilakukan siang dan malam hari. 3. Pembangunan jalan tersebut yang seharusnya mencapai panjang 470 meter, namun pada realisasinya cuma 60 meter. Itu pun hanya tambal sulam. 4. Papan informasi proyek pembangunan tidak dipasang. Diduga ada kekhawatiran akan menjadi perhatian masyarakat. 5. Kepala desa sudah diperingatkan beberapa kali oleh anggota BPD setempat kewilayahan untuk segera dimaksimalkannya pekerjaan tersebut, namun hal tersebut tidak sama sekali diindahkan oleh kepala desa. Ditambah lagi berdasarkan informasi dari masyarakat, dalam setiap melaksanakan penerapan anggaran kepala desa seolah-olah sebagai pemborong. Sementara menurut informasi dari salah satu perangkat desa, rahasia, di setiap pencairan anggaran desa, uang selalu diambil dan dikuasai sepenuhnya oleh kepala desa. Tugas melaksanakan tugas kita, pendampingan betul tidak dilaksanakan. Seperti tadi halnya fisik, Pak, kita itu tidak harus melihat kualitasnya seperti apa. Kita itu cukup lihat realisasi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kaitan dengan isinya, ya itu ada APH, ada inspektorat, tim khusus yang memantau itu, Pak. Jadi pengawasan sudah begitu ketatnya, kok sampai bocor, Pak? Saya yang nggak berpikir, itu pengawasan lebih ketat, sampai bocor. Terjadi ada apa di balik itu? Nah, alur-alurnya Bapak waktu itu, ini saya curhat saja, Pak ya. Pada waktu pembagian di sini, kalau Bapak ketahui, Pak, penyaluran waktu di sini, yang hadir saya dari kecamatan ada, terus yang hadir juga Pak Mardose, Pak Rami. Pada waktu itu ada kegiatan lain di desa Gorega Indah. Kita itu tidak menyaksikan sampai dengan selesai.
Kita percaya ke pemerintah desa. Apakah saya salah? Pembicaraan saya, desa itu adalah binaan dari kecamatan. Sedangkan kecamatan itu adalah sudah. Kecamatan itu memiliki harus ada pengawasan kepada beberapa desa. Sedangkan desa itu binaan dari kecamatan. Apakah pembicaraan saya salah? Enggak salah. Tapi kenapa ini dihadiri semua kok bisa terjadi hal yang tidak diinginkan? Jangankan itu Pak ya, maaf. Bupati Cirebon mengutip uang 10.000 ampas jadinya Pak. Saya bicara. Apalagi ini 20% Pak. Saya ingin katakan Luar biasa. dari pendamping Kemendes, karena saya komunikasi dengan atasannya. Apakah terjadi pemotongan itu dibenarkan? Satu itu. Yang kedua, apakah kalau seandainya benar itu terjadi pemotongan itu masuk pada ranah kejahatan korupsi? Silakan sampaikan kepada warga. Pemotongan itu tidak boleh, kan tadi sudah saya sampaikan. Ya, apakah itu masuk pada kejahatan korupsi? Betul atau tidak? Korupsi yang tadi Pak.